Dunia Gaib, kerjasama Radio Dakta dengan Bengkel Rohani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakta Radio bijak berbakti cerdas berempati. Semangat malam rekan Dakta, kami temani waktu istirahat rekan dan keluarga hingga 2 jam ke depan dalam program Dunia Gaib. Hasil kerjasama Radio Dakta dengan klinik Bengkel Rohani ataupun Biro Travel Haji dan Umroh Bengkel Rohani Wisata. Dunia Gaib malam ini merupakan Kamis malam Jumat. Dan syukur alhamdulillah narasumber kita sudah tiba, yaitu Ustadz Abu Akilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Abu Akilah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah dahsyat, luar biasa, rancabana tiada bandingannya, bombastis, spektakuler, mantep banget, roso-roso, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Apa yang harus kita lakukan sebagai seorang muslim agar terhindar dari simpul setan? Kita persilakan Ustadz Abu Akilah untuk menjelaskan. Silakan Ustadz. Ya. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Wa min syarrin naffasati fil 'uqad. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuqadu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum. Idza huwa nama thalathul 'uqad. Yadribu kulla 'uqdatin makanaha 'alaika lailun tawil. Farkut fa in istaiqadha fa dzakarallahu an hallat uqadah fa in tawaddaa an hallat uqadah fa in shalla an hallat uqadah fa asbaha nasitan thayyiban nafas wa illa asbaha khabithun nafsi kaslan. Rawahu Bukhari wa Muslim. Rekan Dakta yang dimuliakan oleh Allah, di dalam Al-Quran surat Al-Falaq ayat 4 Allah sudah berfirman, A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa min syarrin naffasati fil 'uqad. Demi kejahatan tukang sihir atau setan yang meniupkan hembusannya pada simpul-simpul setan. Jadi sarana setan untuk menguasai kita itu apabila di dalam tubuh kita terbentuk adanya simpul-simpul setan atau disebut dalam bahasa Arab al-uqad. Lalu bagaimana setan membentuk simpul-simpulnya pada tubuh kita? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yuqadu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum. Idza huwa nama thalathun uqad. Setan mengikatkan 3 simpulnya pada tengkuk kalian saat tertidur pulas. Yadribu kullam uqadatin makanaha alaika lailun tawilun farkud. Setiap tali diikatkan pada tempatnya, setan membisikkan, tidurlah karena malam masih panjang, kata setan itu.
Fa in istaiqadha fa dzakarallahu an hallat uqadah. Jika bangun tidur lalu berzikir pada Allah atau berwudu, lepaslah satu simpulnya itu. Jika dia berwudu, lepaslah satu simpulnya lainnya, dan jika dia melakukan sholat, lepaslah simpul yang berikutnya. Fa in istaiqadha fa dzakarallahu an hallat uqadah, fa in tawaddaa an hallat uqadah, fa in shalla an hallat uqadah. Jika dia berwudu, lepaslah simpul yang lainnya, dan jika dia melakukan sholat, lepaslah simpul yang berikutnya. Hingga pada pagi hari menjadi orang yang rajin dan bagus jiwanya, dan jika tidak, maka menjadi orang yang buruk jiwanya dan pemalas. Wa illa asbaha khabithun nafs kaslan. Dan jika tidak, maka menjadi orang yang buruk jiwanya dan pemalas. Nah, inilah cara setan dalam membentuk simpul-simpulnya di dalam tubuh kita. Oleh karena itu, sebagai umat Islam, jangan lupa sebelum tidur, yang pertama lakukan wudhu terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, sebelum tidur itu membaca Al-Fatihah 1 kali, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, kemudian baca doa tidur. Atau sebelumnya membaca ayat kursi 3 kali, kemudian sholawat 3 kali, dan membaca doa tidur. Baru kemudian tiupkan ke telapak tangan, usapkan dari ubun-ubun sampai ujung kaki, supaya apa? Pada saat kita tidur, setan tidak bisa membangun simpul setan di dalam tubuh kita. Karena dampak dari tidur itu pada saat setan menguasai kita dalam tidur kita adalah kemalasan. Yang pertama, bangun sholat subuh aja berat. Udah dengerin adzan juga mau bangun berat, apalagi sholat tahajud. Nah, itu karena apa? Karena penebalan simpul-simpul setan di batang leher kita. Jadi dalam simpul-simpul setan itu di batang leher kita itu ada 3 jenis. Yang pertama adalah simpul perasaan, itu yang terletak di bawah telinga ke bawah sampai ke dada. Kemudian yang kedua adalah simpul khayalan. Yang ketiga adalah simpul otak kecil yang berada di tengkuk. Nah, manakala ketiga-tiganya itu mengeras karena terbangun adanya simpul setan tadi, maka pengaruhnya terhadap kita satu adalah kemalasan, karena perasaannya itu diliputi oleh rasa was-was, rasa takut, rasa malas, dan lain sebagainya. Maka yang pertama kali targetnya setan adalah bagaimana kita supaya malas ibadah. Kemudian apabila simpul khayalannya mengeras, maka kita akan banyak menghayal. Nah, apabila kita senang menghayal, maka kemudian kita akan sulit untuk menjadi seorang yang suka kerja keras. Jadi akhirnya kuliah males, sekolah males, bekerja malas, semuanya serba malas. Ibadah malas karena banyak menghayal, kerja malas karena banyak menghayal. Pengen kaya raya tetapi nggak pengen kerja, itu kan menghayal. Pengen nikah hanya cuman menghayal saja, akhirnya nggak nikah, akhirnya stres sendiri. Seperti itu. Kemudian simpul yang ketiga adalah simpul otak kecil, di mana kita akan mempunyai kemalasan untuk berpikir secara mendalam tentang masalah-masalah yang kita hadapi, atau tentang pekerjaan, atau tentang ibadah, dan lain sebagainya. Malas berpikir mendalam tentang bagaimana mengelola keluarga, bagaimana mendidik istri, bagaimana mendidik anak, timbul kemalasan. Nah, kalau kemudian kita sudah timbul kemalasan untuk berpikir yang positif untuk keluarga kita, untuk diri kita, maka kemudian yang terjadi adalah kita akan stagnan. Minimal kita akan stagnan. Tidak akan ada perubahan yang lebih baik, stagnan itu. Jadi gitu-gitu aja. Sholatnya yang enggak terlalu rajin, baca Quran juga enggak terlalu rajin, tapi kadang baca gitu. Ngaji juga malas, mendidik istri juga malas, mendidik anak-anak juga malas. Pokoknya membiarkan
waktu berlalu begitu saja penuh dengan kesia-siaan. Jadi bekerja untuk ngejar bisnis juga malas, semuanya serba malas. Nah, ini apabila simpul-simpul setan yang ada di batang leher kita itu menebal. Oleh karena apa? Oleh karena satu, yang pertama adalah ketika kita mau tidur kita malas wudhu. Yang kedua, malas membaca doa. Yang ketiga, kita malas membaca Al-Quran. Nah, sebaiknya sebelum tidur itu lakukan 3 amalan pokok itu. Yang pertama, wudhu terlebih dahulu. Yang kedua, berdoa. Yang ketiga, membaca Al-Quran sebelum tidur. Supaya apa? Mimpi kita tentang Al-Quran. Jangan membaca yang nggak penting-penting atau nggak ada manfaatnya. Membaca buku yang bermanfaat, boleh tentang surga dan neraka, boleh. Nggak ada masalah. Kemudian apa sebenarnya makna al-uqad yang sebenarnya? Di dalam kamus Mu'jam al-Wasit, uqad itu sudah diartikan khaitun yungdamu fihil khirzu wa nahfahu yukhitu bil unuq. Penegangan pembuluh darah yang timbulnya secara sistemik atau teratur yang menyebabkan penegangan pada bagian tengkuk dan pundak. Menurut istilah, penegangan atau penyumbatan pembuluh darah yang dibuat oleh setan atau tukang sihir secara berangsur-angsur melalui hembusan jahat dari setan dan mantra tukang sihir dengan memanfaatkan kelemahan manusia melalui makanan, minuman, perbuatan dosa, kelalaian, dan kemalasan. Jadi secara otomatis kalau misalnya seseorang itu mengkonsumsi makanan-makanan yang bisa menyebabkan adanya penegangan pada pembuluh darah atau penyumbatan pada pembuluh darah, itu otomatis akan terbentuk simpul setan di tengkuk kita atau di batang leher kita. Atau kita banyak berbuat dosa dan dosa itu dilakukan secara berkesinambungan, maka dosa yang berangsur-angsur yang istiqomah itu, dosa istiqomah itu menyebabkan adanya simpul atau penebalan simpul setan. Begitu pula ketika kita lalai terhadap perbuatan-perbuatan yang baik atau perintah-perintah Allah, timbul kemalasan yang luar biasa. Kemalasan yang berangsur-angsur yang tidak ada batasnya atau yang tidak kita batasi, itu juga akan menyebabkan penebalan simpul setan. Nah, penebalan simpul setan itu bisa secara otomatis kita lakukan dengan sendirinya pada saat satu, kita mengkonsumsi makanan-makanan yang bisa menimbulkan adanya penyumbatan. Misalnya makanan yang kolesterol tinggi, makan bakso terus, makan mie instan terus, hobi sekali sama mie instan. Maka orang yang makan mie instan terus menerus akan menimbulkan penyakit asam lambung, misalnya iritasi lambung. Nah, dari lambung itu, dari asam lambung yang iritasi itu atau lambung yang iritasi menyebabkan adanya asam pekat dari lambung itu bisa menimbulkan penegangan pada bagian leher. Itu juga bisa menyebabkan setan masuk ke dalam tubuh kita. Jadi secara otomatis al-uqad atau simpul setan tadi, penegangan pembuluh darah yang timbulnya secara teratur yang menyebabkan penegangan pada bagian tengkuk, secara otomatis akan terbentuk dengan sendirinya tanpa setan datang. Karena apa? Perilaku kita sudah seperti setan. Maka jaga betul bagaimana kita makan makanan yang halal, tapi juga harus dengan cara yang baik. Jangan sembarangan cara makannya. Jenis-jenis daripada al-uqad. Yang pertama adalah al-uqadu fi nafas, merupakan akumulasi dari tekanan-tekanan yang terjadi dalam jiwa seseorang karena masalah-masalah yang dihadapinya. Jadi seseorang yang tertekan jiwanya, keadaan jiwanya itu tidak tentram, tidak bahagia, selalu dalam kecemasan dan ketegangan, itu bisa terbentuk adanya simpul setan, yaitu simpul yang ada di dalam jiwa. Dan itu bisa menyebabkan setan menguasai jiwa seseorang itu, sehingga apa? Timbul rasa was-was, timbul rasa takut, kegelisahan yang berlebihan, tidak bisa tidur dan lain sebagainya, atau depresi. Itu disebabkan oleh karena apa? Simpul setan yang terbentuk di dalam jiwa.
Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat 2 ayat 275, alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbatuhu syaitanu minal mas. Orang-orang yang makan riba, mereka tidak akan sanggup berdiri kecuali seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena tekanan penyakit jiwa. Nah, oleh karena itu, supaya jiwa kita tentram dan bahagia, jangan melakukan sesuatu yang di luar kemampuan kita. Karena pada saat kita melakukan sesuatu yang di luar kemampuan kita, jiwa akan tertekan, lalu kemudian akan terbentuk simpul-simpul setan dari jiwa itu, maka akhirnya timbul kecemasan, kemudian kegelisahan, rasa takut yang berlebihan, dan akhirnya apa? Depresi yang menyebabkan seseorang sulit untuk tidur. Nah, kalau orang sudah sulit untuk tidur, maka fisiknya akan melemah, pikirannya akan melemah, kemudian keadaan jiwanya juga akan melemah. Dan itu akan berpengaruh kepada kualitas iman dan ketakwaan seseorang kepada Allah. Maka jaga betul kesehatan kita, supaya apa? Supaya tidak terbentuk simpul-simpul setan pada tubuh kita. Yang kedua adalah al-uqadu fil jism, penegangan atau penyumbatan pembuluh darah dalam tubuh manusia yang disebabkan oleh karena konsumsi makanan yang haram dan tidak baik. Maka Allah berfirman di dalam surat 2 ayat 168, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Wahai sekalian manusia, makanlah apa yang di atas bumi ini dengan halal dan baik. Jangan kamu ikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Maka simpul setan itu juga bisa terbentuk dari makanan. Yaitu manakala terjadi penegangan atau penyumbatan pembuluh darah dalam tubuh manusia yang disebabkan oleh karena makanan yang haram dan makanan yang tidak baik. Jadi seseorang yang makan dari makanan yang haram, misalnya dari riba atau dari mencuri atau dari korupsi, itu akan menimbulkan penegangan simpul setan yang menghambat kepada penebalan iman. Dan itu yang cukup bahaya karena haram itu tadi. Kemudian makanan yang haram itu kalau sudah kemudian imannya makin lemah, maka kemudian pikirannya pun akan terpengaruhi untuk memikirkan hal-hal yang tidak baik. Jadi senang kepada perilaku-perilaku atau pikiran-pikiran yang tidak baik atau yang kotor. Jadi jiwanya kotor, pikirannya kotor gara-gara apa? Gara-gara makanan yang haram dan tidak baik. Maka hati-hati di dalam mencari nafkah. Jangan sampai mencari nafkah dengan cara yang haram. Kalau sudah bekerja di suatu pemerintahan dan itu halal, jangan kemudian mencari haramnya. Yaitu apa? Pada saat Anda menjadi pejabat, Anda korupsi. Korupsi itu berarti maling. Hanya dikasih bahasa keren, korupsi gitu. Tapi pada dasarnya sebenarnya maling, pejabat yang kemudian mengambil uang rakyat untuk keperluan pribadi, itu sebenarnya maling kelas kakap. Disebutnya koruptor. Maka yang ketiga adalah al-uqadu fis sadr, penegangan pembuluh darah yang disebabkan oleh was-was, cemas, rasa takut, dan amarah yang berlebihan yang berasal dari setan dan tukang sihir. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Falaq ayat 4. Wa min syarrin nafasati fil uqad. Demi kejahatan setan atau tukang sihir yang menghembuskan tiupannya di dalam uqad atau simpul-simpul setan. Kemudian selanjutnya ada al-uqadu fil qulub, merupakan simpul setan yang tertancap di dalam ruh manusia sehingga menjadi kafir dan musyrik ataupun munafik. Ini adalah simpul setan yang berpengaruh kepada akidah, yaitu manakala simpul setan itu berada di apa? Berada di ruh kita.
akhirnya berpengaruh kepada akidah. Jadi akidah seseorang tergantung kepada kondisi ruhnya. Manakala ruhnya itu bersih, maka kemudian akidahnya akan bersih. Tapi kalau ruhnya itu kemudian kotor, maka kemudian orang itu akan cenderung kepada akidah-akidah kekufuran, kemusyrikan, dan kemunafikan. Kemudian yang keenam adalah al-uqadu fil akal, merupakan simpul setan yang bersarang dalam akal pikiran manusia, yang mempengaruhi alam daya khayal sehingga manusia berpikir irasional. Surat 4 surat An-Nisa ayat 119. Wala udhillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum fala yubattikunna adzanal an'am. Aku akan sesatkan mereka, aku akan berikan angan-angan kosong kepada mereka, lalu aku akan perintahkan mereka untuk memotong telinga binatang ternak, lalu mereka benar-benar memotongnya. Nah, ini adalah simpul setan yang terdapat atau yang bersarang di dalam akal kita, sehingga mempengaruhi alam daya khayal, dan akhirnya manusia menjadi sosok yang irasional. Jadi lebih cenderung kepada perasaan dan hayalan saja, tidak rasional dan tidak sistematis cara kerjanya, cara kerja otaknya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian bagaimana cara terapinya seandainya simpul-simpul setan itu ada di dalam tubuh kita? Yang pertama, sebelum tidur upayakan berwudu terlebih dahulu, kemudian membaca doa tidur, atau juga zikir-zikir sebelum tidur. Jadi bersihkan diri, bersihkan hati, bersihkan pikiran sebelum tidur. Alangkah bagusnya manakala sebelum tidur itu dibiasakan untuk membaca suratul Al-Baqarah. Kalau mampu, kalau nggak mampu ya membaca Al-Quran saja. Jadi bisa bebas membaca Al-Quran, surat apa saja sebelum tidur. Kalau itu kita lakukan secara mulazamah, berkesinambungan, insya Allah efeknya buat diri kita akan terasa. Jadi bangun tidur rasanya kita enteng, mau sholat tahajud juga ringan, mau sholat subuh juga enteng, dan menjaga sholat 5 waktu juga ringan untuk berjamaah atau kemudian sholat tepat waktu. Kemudian yang kedua, lakukan terapi manakala sudah terlalu tebal adanya penyumbatan dan penegangan pembuluh darah itu. Karena di dalam Islam sudah sudah ada metode terapi bagaimana melenturkan gangguan setan pada simpul-simpul setan itu. Yang pertama, Islam sudah mengajarkan dengan cara ruqyah. Yang kedua, Islam mengajarkan dengan cara berbekam. Yang ketiga, Islam mengajarkan dengan cara fasdu. Nah, ketiga terapi ini sangat efektif untuk orang-orang yang sudah sangat dikuasai oleh setan di dalam simpul-simpulnya atau dalam tubuhnya. Sehingga apa? Hampir saja dirinya itu tidak bisa dia kendalikan sendiri, tapi justru sudah dikendalikan oleh setan. Perilakunya sudah buruk, perkataannya juga kotor, ya akhlaknya juga akhlak yang buruk. Nah, ini sudah orang yang dikuasai oleh setan full dari jiwa sampai raga. Oleh karena itu, supaya tidak terjadi perubahan pada diri kita menjadi ke arah yang lebih buruk, alangkah baiknya kalau kita sudah merasa adanya gangguan setan pada simpul-simpul setan kita, segera saja untuk melakukan terapi. Rekan dakta yang dimuliakan oleh Allah, demikian kajian pada malam ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua, untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah dan meningkatkan ilmu pengetahuan kita tentang agama Allah. Wallahu a'lam bishawab. Rekan dakta, kita jeda terlebih dahulu. Setelah jeda, kami nantikan partisipasi dari rekan yang ingin bertanya tentang simpul setan atau konsultasi kesehatan di layanan telepon 0218816363 atau SMS dan WhatsApp 0815111007. Dunia Gaib, kerjasama Radio Dakta dengan Bengkel Ruhani.
Rekan dokter, setelah kita jeda untuk memberikan waktu istirahat sejenak kepada Ustaz Abu Akilah, maka kini saatnya rekan yang ingin bertanya bisa menghubungi layanan telepon kami 021-881-6363 atau di SMS 081511107107. Untuk malam ini WhatsApp tidak kami aktifkan atau tidak kami bacakan. Saya sapa yang pertama melalui SMS Ibu Umar di Pondok Ungu Permai. Sebelum tidur surat Al-Baqarah ayat berapa yang dianjurkan untuk dibaca Ustaz agar terhindar dari gangguan jin? Selanjutnya ada Pak Arif di Karawang. Ada teman yang usianya 38 tahun, dia sudah nikah tapi tidak mau berhubungan dengan istrinya sampai akhirnya dia cerai. Dari siapa? Pak Arif punya teman 38 tahun, sudah nikah tapi tidak mau berhubungan dengan istrinya, akhirnya cerai. Sekarang belum nikah-nikah, ngakunya kena guna-guna. Benar apa tidak, Ustaz? Kemudian yang ketiga ada rekan SIS di Bekasi. Punya masalah susah tidur, berobat ke dokter. Dari SIS di Bekasi punya masalah susah tidur, sudah berobat ke dokter, dikasih obat baru bisa tidur. Kalau tidak minum obat ya tidak bisa tidur. Tergantung sama obat ya? Ya, obat kimia. Bagaimana solusinya, Ustaz? Kemudian Hendra. Ketika diruqyah sebenarnya sadar apa tidak, Ustaz? Orang yang reaksi. Dan bengkel rohani di Bekasi Utara sebelah mana? Di ujung telepon. Assalamualaikum, Dokter. Waalaikumsalam. Dengan siapa? Dengan Bu Siti. Bu Siti. Ya. Silakan, Bu. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu agak dikecilin tuh. Oh iya. Volume teleponnya, apa radionya ya? Iya. Saya punya kaki Pak Ustaz. Sebelah kanan. Kenapa kaki sebelah kanan? Sakit. Sakit. Jalan sakit. Tungkaknya tuh Pak Ustaz. Sakit di tumitnya. Oh iya tumit, iya. Sakit udah ada kali 2 bulan. Ini obatnya apa ya Pak Ustaz ya? Baik, itu saja atau ada lagi keluhannya, Bu? Ada lagi Pak Ustaz. Apa? Kalau fasdu itu di mana? Dengan kasus siapa? Kalau apa? Fasdu. Fasdu di mana? Oh iya, mau fasdu ya? Iya, fasdu. Mau fasdu. Terus nomor teleponnya berapa Pak Ustaz kalau mau fasdu itu? Oke. Ya, terima kasih Pak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Ibu Siti, layanan telepon kami nanti 8816363. Kita lanjutkan SMS kali ini dari Rizal di Cikarang. Mengaku orang tuanya selalu bersikap buruk kepada Rizal. Jika melawan, Rizal takut durhaka. Jalan keluarnya harus bagaimana, Ustaz? Ya, silakan Ustaz dijawab. Ya, terima kasih pertanyaannya. Yang pertama dari Ibu Umar. Sebelum tidur surat Al-Baqarah ayat berapa yang diamalkan supaya tidak terkena gangguan jin?
Yang pertama, setelah membaca surat Al-Fatihah, bisa membaca surat Al-Baqarah ayat 1-5. Kemudian ayat kursi. Kemudian 3 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, dari lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Kemudian dan seterusnya sampai anta maulana fangsurna 'alal qaumil kafirin. Jadi itu saja dari awal, kemudian pertengahan dan akhir. Itu surat Al-Baqarah yang dibaca sebaiknya sebelum tidur supaya kita tidak terkena gangguan jin. Kemudian dari Bapak Arif, punya teman usia 38 tahun, nggak mau berhubungan suami istri. Sampai sekarang belum nikah lagi setelah cerai, itu ya. Ngakunya kena guna-guna. Bagaimana ini? Mungkin nggak kena guna-guna. Saya pikir kalau laki-lakinya tidak mau nikah lagi dan tidak mau melakukan hubungan suami istri pada saat nikah pertama, itu menunjukkan adanya indikasi kelainan seks ya. Jadi kelainan orientasi seks. Bisa jadi memang dia seorang homo yang suka sesama lelaki. Karena sejatinya ketika seseorang menikahi seorang wanita, seorang laki-laki itu justru yang tidak kuat sabar untuk cepat-cepat melakukan hubungan suami istri. Lalu kemudian ini bertahun-tahun tidak mau istrinya tidak disentuh, nah ini tidak masuk akal. Biasanya pengalaman saya dalam menangani kasus-kasus seperti itu, yang konsultasi ke saya, itu karena adanya kelainan orientasi seks. Biasanya lanang seneng karo wong lanang, wedok seneng karo wong wedok, nah itu masalah. Seperti itu. Jadi bukan karena kena guna-guna. Saya pikir kalau kena gangguan jin ya karena orang yang orientasi kelainan orientasi seksual itu biasanya karena kena gangguan. Biasanya pada simpul tertentu apabila ditekan itu akan reaksi jinnya. Dan apabila diteruskan nanti sembuh, baru kemudian dia sembuh. Yang homo menjadi normal, menjadi laki-laki sejati, yang lesbi juga menjadi perempuan sejati. Jadi bukan perempuan suka perempuan, laki-laki suka laki-laki, kurang kerjaan gitu. Kemudian yang ketiga dari sis, susah tidur. Sudah berobat ke dokter, tergantung pada obat tidur. Bagaimana solusinya? Solusinya bisa diterapi dengan fasdu, yaitu dikeluarkan darahnya dari dalam pembuluh pada titik-titik tertentu, termasuk terakhirnya nanti pada titik bagian kepala. Insya Allah setelah fasdu itu nanti bisa tidur tanpa bantuan obat. Yang kedua, bisa terapi dengan membuat herbal sendiri. 1, gunakan 3 sendok ketumbar, 3 sendok makan ketumbar, rendam pakai segelas air panas yang mendidih, lalu ditutup dan direndam selama kurang lebih 3 jam. Setelah dingin baru disaring. Itu diminum air yang sudah disaring segelas sebelum tidur dan segelas pada sore hari. Jadi pagi hari boleh, sore hari boleh segelas, kemudian sebelum tidur segelas. Insya Allah nanti tidurnya bisa pules dan nyenyak serta mimpi indah masuk ke surga. Subhanallah. Jangan mimpi indah masuk ke dalam laut, itu kecemplungan nanti tenggelam ngap-ngapan mati gitu. Kemudian dari Pak Hendra, ketika ruqyah saat reaksi sadar atau tidak orangnya sebenarnya pada saat reaksi itu? Biasanya orang yang diruqyah dan ketika reaksi dia sadar tetapi nggak bisa mengendalikan gerakan itu karena di dalam tubuhnya ada jin. Tetapi antara sadar dan tidak, dia ingin mengendalikan tapi tetap tidak bisa mengendalikan. Kalau orang itu gangguan jinnya sudah sangat dominan. Tetapi manakala gangguan jinnya itu tidak terlalu dominan, sebenarnya masih sadar dan bisa dikendalikan. Asal dengan zikir saja, kemudian fokus pada bacaan ayat kursi, gangguan setan itu bisa dikendalikan. Tetapi bagi orang-orang yang kemudian lemah secara mental, lemah secara pikiran, lemah secara fisik, tentunya tidak akan bisa mengendalikan. Jadi antara setengah sadar
dia itu tahu bahwasanya dirinya kena gangguan jin dan tangannya bisa bergerak sendiri tanpa dia bisa kendalikan. Mulutnya bisa bicara tanpa dia bisa kendalikan. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian dari Rizal, orang tua selalu bersikap buruk kepada Rizal. Jika melawan takut dosa, bagaimana jalan keluarnya? Bersabar. Itulah fungsi dari kesabaran itu. Jadi seseorang itu akan teruji kesabarannya pada saat dia menghadapi tantangan dan ujian. Menghadapi celaan, menghadapi hinaan, dia sabar. Itulah ujian kesabaran itu. Maka pada saat orang tua bersikap buruk, baik itu mungkin dengan kata-kata atau dengan perilakunya kepada Anda, bersabar saja, karena yang pertama itu adalah orang tua. Bisa jadi Anda ketemu orang tua seperti itu supaya Anda menjadi orang yang lebih baik. Maka jadilah orang yang lebih baik dari apa yang diduga oleh orang tua. Jadi kalau orang tua kamu mencaci, kamu anak kurang ajar, jadilah kamu anak yang justru anak yang soleh, yang taat, kayak gitu. Jadi sebaliknya gitu. Nanti orang tua yang seperti itu akan sayang kepada anaknya. Gitu. Jadi celaan orang tua itu jadikan motivasi untuk bangkit, untuk semangat, dan untuk maju. Tujuan orang tua memaki-maki anaknya bukan untuk menjatuhkan kredibilitas anaknya, tetapi supaya anaknya sadar bahwasanya kamu punya kelemahan, kamu harus perbaiki diri, kamu lemah dalam ibadah, kamu harus perbaiki diri, kamu harus kuatkan ibadah kamu. Setelah itu baru ada lompatan. Baru kamu bisa terbang sebagai seorang anak. Maksudnya terbang masa depannya, terbang kehidupannya gitu. Bukan terbang, kamu bisa terbang dari atap turun ke bawah lalu mati, bukan begitu. Gitu. Ya gitu ya Rizal ya. Semangat terus walaupun dimarah-marahin orang tua. Tujuan orang tua marah itu bukan untuk menghinakan anak, tetapi untuk memuliakan anak. Karena anak diinabubukkan dengan sanjungan-sanjungan, biasanya justru pada masa tuanya dia menjadi orang yang sangat lemah. Tujuan orang tua kamu memarah-marahi kamu, menghina kamu, mencaci maki kamu, supaya kamu di masa tua kamu nanti menjadi orang yang tangguh dan kemudian mampu mendidik anak-anak dan membawa keluarga menuju masa depan yang lebih baik. Itu tujuan orang tua. Jadi nggak ada salahnya kamu dimarah-marahi orang tua. Jadi orang tua kamu nggak akan salah. Justru yang masih salah adalah kamu. Kenapa kamu dimarahin gitu loh. Kalau kamu sudah soleh, sudah taat, sudah menjadi orang yang bisa diharapkan oleh orang tua, atau menjadi harapan orang tua, dan kamu bagus, pasti orang tua kamu akan sayang dan akan tiap hari meluk kamu. Tapi masalahnya kenapa menghinakan kamu? Mungkin masih ada yang kurang dari diri kamu, supaya kamu bisa memenuhi kekurangan itu, menutupi kekurangan itu dengan perilaku yang lebih baik. Jadi tujuannya orang tua marah sama anaknya itu baik, nggak ada yang jelek. Sama saya marahin anak saya itu, saya sentil telinganya, itu supaya apa? Supaya dia tidak melakukan perbuatan yang salah. Tujuannya supaya orang anaknya itu jadi baik. Jadi sebenarnya orang tua kamu itu sangat sayang kamu Rizal. Karena apa? Kamu tidak boleh menjadi orang yang dolim, tidak boleh menjadi orang yang buruk akhlaknya. Orang tua kamu peduli. Kalau orang tua kamu nggak sayang sama kamu, tentunya dia tidak akan pernah peduli sama kamu. Wallahu a'lam bishawab. Baik rekan dakta, ternyata kita harus jeda kembali. Setelah jeda interaksi rekan bersama Ustaz Abu Akila, kita lanjutkan lagi. Dunia Gaib, kerjasama Radio Dakta dengan Bengkel Ruhani. Rekan dakta, kita masuki sesi interaksi rekan yang terakhir dalam program Dunia Gaib bersama Ustaz Abu Akila. Maka untuk rekan yang ingin bertanya atau konsultasi kesehatan, bisa menghubungi layanan telepon 0218816363 atau melalui SMS 081511107107. Malam ini kami mohon maaf, layanan WhatsApp tidak kami bacakan.
Saya sapa rekan yang sudah bergabung melalui SMS. Ada Pak Juli di Cikarang. Mimpi tempat usaha kena gempa. Ini pertanda apa, Ustaz? Selanjutnya ada Ibu Umar. Ini kedua kali. Mohon dibuatkan daftar praktek selama 1 minggu. Siapa saja start di Bengkel Rohani dan mulai jam berapa? Di ujung telepon. Assalamualaikum Dakta. Assalamualaikum Dakta. Halo. Terputus. Kita lanjutkan. Saya sapa ada rekan Ina di Tambun. Menanyakan, benarkah korban tenggelam terutama tsunami di Pandeglang, Banten dan Lampung bisa dikatakan syahid, sedangkan mereka jauh dari ketaatan saat malam tersebut, bahkan jingkrak ataupun ikut band katanya Ustaz. Yang lain beralih ke pertanyaan dari rekan Ridho, bagaimana hukum menjual minuman keras? Kemudian Asep di Cikarang, jika telat nikah, ini salah sendiri atau memang belum waktunya saja, Ustaz? Pak Habil di Bekasi Utara. Ini telat nikah kenapa? Salah sendiri atau memang belum waktunya atau qadarullah? Di ujung telepon sudah tersambung lagi. Assalamualaikum Dakta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Pak? Pak Hartono, Ustaz. Pak Hartono, baik silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sekarang ini kan banyak musibah, terutama tsunami itu maksudnya. Nah, itu sering kejadian apa secara kebetulan atau gimana Pak Ustaz? Tanggal 26 tiap tanggal 26 itu Pak Ustaz. Itu ada yang mengatakan kalau dikaitkan dengan surat 26 itu apa ada kaitannya itu Pak Ustaz? Baik, itu saja Pak Hartono. Yang kedua, apakah boleh Pak Ustaz kita belajar untuk melihat suatu penampakan jin itu Pak Ustaz, secara Islami gitu Pak Ustaz? Gitu aja Pak Ustaz. Terima kasih, mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita sapa kembali di ujung telepon. Assalamualaikum Dakta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Angga di Krukut. Silakan Pak Angga. Pak Abdullah, saya ingin bertanya. Pak, yang ingin saya tanyakan adalah apakah kalau kita nanti ditanya di dalam kubur itu yang menjawab mulutnya atau anggota tubuhnya seperti tangan, kaki, mata dan hati? Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan saat ditanggapi. Oh, masih ada Ya. lagi. Assalamualaikum Dakta. Assalamualaikum Dakta. Assalamualaikum. Tidak menyaut. Silakan saat ditanggapi. Iya, terima kasih. Pertanyaan yang pertama dari Bapak Juli, Pak Yuli ya. Mimpi tempat usaha kena gempa. Pertanda apa ini? Jadi kalau takwil mimpi ada gempa,
itu hanya bermakna akan ada musibah. Tetapi musibah itu tidak membahayakan. Berbeda ketika misalnya mimpi kena banjir. Musibahnya itu besar malahan. Seperti itu. Tapi kalau misalnya gempa saja ya guncangan-guncangan sedikit dalam usaha itu biasa. Tetapi tidak usah terlalu dirisaukan. Karena dalam setiap usaha itu goncangan itu biasa. Seperti dalam hidup itu goncangan itu biasa. Seperti itu. Yang penting segala sesuatu usaha itu tawakal kepada Allah. Tetap berusaha secara rasional, jangan irasional. Kemudian cara jualannya juga dengan cara yang hak, jangan sampai dengan cara yang batil. Insya Allah usaha itu aman. Kemudian silahkan diamalkan untuk doa usaha, supaya kemudian tidak terlilit hutang. Jadi penting bagi setiap orang yang berusaha atau bisnis itu membaca doa yang diajarkan Rasulullah supaya kemudian usaha kita tetap aman, walaupun sebenarnya ujian akan selalu ada dalam setiap usaha. Tapi dengan baca doa itu meminimalisir adanya gangguan-gangguan dalam usaha yang tidak penting. Yang pertama silahkan diamalkan dalam Quran surat 23 ayat 97 sampai 98. Itu diamalkan setelah sholat 3 kali. Kemudian juga setiap pagi dan sore bisa diamalkan Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Kemudian juga doa silakan diamalkan Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Itu diamalkan 3 kali setelah sholat. Jadi silahkan itu diamalkan untuk amalan orang yang sedang berusaha atau bisnis. Kemudian dari Ina, benarkah korban tenggelam itu mati dalam keadaan syahid? Padahal orang yang kena tsunami kemarin itu adalah orang yang sedang nonton band dan juga joget-joget pada saat nonton band itu. Apakah mungkin tenggelamnya orang seperti itu mati syahid? Nah, itulah yang disebut orang kena musibah. Jadi, orang yang terkena musibah itu penyebab kematiannya tidak spontan, tidak semata-mata karena tenggelam saja, atau karena musibah itu, atau karena longsor saja, tetapi amalan sebelumnya juga diperhitungkan. Nah, soal kemudian kematian dia dengan proses kena tsunami atau kemudian kena tanah longsor itu cara lain. Tetapi bagi orang-orang yang taat pada saat dia terkena tsunami, tenggelam, atau dia berjalan di atas lautan naik kapal lalu kemudian ternyata ada goncangan ombak sampai tenggelam, itu orangnya dikatakan mati syahid. Kalau orang itu orang yang dalam keadaan taat kepada Allah, itu bonus ketaatan. Kalau misalnya orang itu berbuat maksiat di tengah lautan lalu tenggelam, ya modar namanya, syukurin kan gitu. Itu namanya azab gitu. Jadi orang yang terkena tsunami tidak semuanya masuk surga, enggak juga. Tergantung amalan sebelumnya tetap diperhitungkan gitu. Jadi bukan otomatis tsunami itu menyebabkan seseorang menjadi masuk surga atau masuk neraka. Tetapi ada amalan-amalan sebelumnya yang kemudian dicatat oleh para malaikat dan kemudian juga itu didokumentasikan dan kemudian akan dihisab seadil-adilnya. Kalau dia orang yang rajin ibadah, pada saat dia terkena tsunami bisa jadi dia mati syahid, tenggelamnya itu. Tapi kalau dia ahli maksiat, ya kemaksiatan itu yang menyebabkan dia masuk neraka dan kemudian
tidak dikasih toleransi oleh Allah untuk masuk surga. Karena apa? Amalan sebelumnya sudah buruk. Jadi tidak otomatis orang tenggelam begitu saja atau tenggelam karena tsunami, semuanya masuk surga gara-gara tsunami. Tsunami itu tidak bisa menyebabkan orang masuk surga atau neraka. Tetapi orang yang kemudian mati dalam terkena tsunami itu bisa jadi masuk surga dan masuk neraka. Tergantung pada amalan sebelumnya. Kemudian dari Pak Hartono, sekarang ini banyak musibah. Kebetulan atau gimana ini? Kok tiap tanggal 26 kejadiannya? Nah, saya tidak mengamati apakah setiap tanggal 26 kejadiannya. Lalu kemudian kalau dihubungkan dengan surat Al-Quran surat 26 bagaimana gitu. Saya pikir musibah, semua musibah ma'asoba mim musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'alallahi yasir. Likala ta'sau 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Jadi musibah yang terjadi pada diri kalian dan juga secara umum, secara global di negeri kalian, itu sudah tercatat dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum manusia diciptakan atau kita diciptakan atau bumi diciptakan oleh Allah. Bahwasanya kejadian musibah itu akan terjadi. Bahwasanya kita akan terkena musibah, akan terkena bencana ini dan itu, semuanya sudah tercatat dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kita diciptakan. Kejadian apa yang terjadi pada diri kita dalam bentuk musibah itu sudah tercatat dalam kitab Lauh Mahfuz. Jadi bukan rencana kemarin sore. Nah, oleh karena itu bukan kebetulan ini namanya, kepastian sebenarnya. Jadi musibah yang terjadi pada Indonesia saat ini ya bisa jadi karena kesalahan pemimpin. Kita salah milih presiden atau gimana, lalu kemudian Allah murka, bisa jadi karena mungkin presiden punya agenda-agenda tertentu yang Allah tidak suka. Allah marah. Maka ditunjukkan. Begitu pula sekarang banyak pemimpin-pemimpin di daerah-daerah itu terjadi karena kecurangan. Karena sistem demokrasi sangat mudah. Orang itu melakukan kecurangan supaya menang. Nah, mungkin yang menang seperti itu kejadiannya. Jadi takdir yang buruk datang untuk memimpin sebuah kebaikan. Nah, ini yang bahaya. Maka Allah intervensi terhadap negeri kita. Allah sayang sama rakyatnya yang tidak tahu menahu. Maka ditimbulkanlah musibah ini. Dibiarkanlah oleh Allah musibah ini terjadi supaya apa? Para pemimpin pada melek. Para ulama juga pada melek. Gitu loh. Jadi jangan kebablasan, keenakan ngurusin dunia sehingga sampai lupa segalanya. Lupa hak dan batil. Nggak peduli benar, nggak peduli salah, yang penting pembangunan jalan terus. Nah, ini bahaya kalau udah seperti ini. Yang penting manusia pada makan, nggak peduli dia berbuat maksiat atau tidak misalnya. Yang penting rakyat pada makan. Nah, kalau pemimpin pikirannya sudah seperti ini, maka akan turun teguran. Jadi musibah yang terjadi di negeri kita itu bisa jadi teguran para pemimpin, bisa jadi cobaan para rakyatnya. Oleh karena rakyatnya salah di dalam memilih pemimpin. Nah, begitu pula pemimpin yang salah akan menyebabkan adanya musibah. Itu pasti akan terjadi musibah itu. Manakala kita salah dalam memilih pemimpin. Dan itu sudah tercatat dalam ayat-ayat terdahulu. Atau dalam Al-Quran kisah-kisah Nabi terdahulu. Kisah Fir'aun misalnya. Kenapa lalu Fir'aun ditenggelamkan ke dalam lautan? Itu karena Fir'aun itu pemimpin yang dolim. Begitu pula kenapa kok ada musibah seperti ini di Indonesia? Bisa jadi karena rakyatnya banyak yang dolim, pemimpinnya juga banyak yang dolim. Seperti itu. Maka teguran seperti ini tidak akan terjadi kepada orang yang sangat taat kepada Allah. Musibah sih akan terjadi kepada siapa saja, tetapi teguran-teguran yang sifatnya mendadak, kematian mendadak, itu tidak akan terjadi kepada orang yang sedang taat kepada Allah. Kalau orang itu sedang taat kepada Allah, tidak akan diberikan kematian mendadak, bencana yang tiba-tiba seperti itu.
Ada musibah tapi musibahnya bisa jadi sakit biasa seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, masih ada waktu untuk rekan dakta yang ingin bertanya. 0218816363 atau di SMS dan WhatsApp 0815111007. Saya lanjutkan melalui SMS, kali ini berasal dari Rian di Bekasi. Sehabis subuh ketiduran, mimpi dililit ular dan dikejar ular. Maknanya apa, Ustaz? Lagi-lagi tentang mimpi, kali ini Adi di Bekasi. Takwil mimpi mempunyai rambut panjang hingga lutut sambil berkaca. Dari siapa? Adi. Cowok berambut panjang hingga lutut. Maksudnya Adi sendiri, Ustaz. Ini takwilnya apa? Sambil ngaca katanya. Ibu Ana di Bekasi. Mimpi juga nih. Lagi jalan melihat orang sedang motong kucing di belah dua. Bu Ana. Ya. Lagi jalan melihat orang motong kucing di belah dua, akhirnya ketakutan. Apa maknanya, Ustaz? Di layanan telepon. Assalamualaikum, Dakta. Salam. Dengan siapa? Dari Bu Siti tadi kok belum dijawab ya? Bu Siti. Iya, Oh. tanya. 2 pertanyaan tadi ya. Baik, ditunggu Bu Siti. Iya, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam wabarakatuh. Kaki kanan sakit di tumit sudah 2 bulan, Ustaz. Oh gitu ya. Terus fasdu di mana? Oh Bu Siti. Oh ya, saya jawab dulu Bu Siti ya. Mohon maaf, pertanyaan sudah lama ya. Iya. Bu Siti, 1 kaki sakit ya di bagian tumit. Sudah kurang lebih 2 bulan sakitnya. Itu apa penyebabnya? Kalau nyeri pada bagian tumit bisa jadi karena penumpukan asam urat pada bagian tumit. Karena asam biasanya turun pada bagian yang paling bawah. Dan pada saat tidur tentunya yang paling bawah adalah tumit kita dan tengkuk kita. Mungkin juga kalau dirasakan bagian tengkuk dan pundak terasa sakit-sakit. Nah itu sangat bagus, yang pertama dibekam, yang kedua di fasdu. Jadi kalau misalnya ibu mau tahu fasdu bisa datang ke Bengkel Rohani Bekasi. Insya Allah ada Ustadz Abu Sihan yang tiap hari Sabtu praktek untuk melakukan fasdu. Jadi fasdu ini akan cepat sekali untuk mengobati penyakit-penyakit yang kronis. Penyakit-penyakit stroke, kemudian gagal ginjal, kemudian hepatitis, kemudian tumor ganas, itu fasdu itu sangat efektif. Selain dari fasdu ya tentunya adalah herbal. Setelah kemudian di fasdu baru kemudian kita kasih herbalnya, dan herbalnya juga harus dikonsumsi. Insya Allah herbal yang ada sangat efektif untuk penyakit-penyakit tertentu, tergantung keluhannya. Kemudian dari Rian, sehabis subuh ketiduran mimpi dikejar dan dililit ular. Apa takwilnya? Jangan tidur habis subuh, itu takwilnya. Karena ada gangguan setan di situ. Maka supaya kita tidak terkena gangguan setan dan kita akhirnya menjadi orang yang pemalas, jangan dibiasakan tidur setelah subuh. Jadi habis subuh itu gunakan untuk tilawatil Quran. Kemudian yang kedua untuk dzikir pagi. Misalnya baca apa? Baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100 kali pagi hari dan 100 kali petang hari. Kalau selesai itu kemudian waktunya masih ada, batasnya dzikir itu sampai syuruk. Jadi sampai waktu syuruk. Itu kalau sekarang waktu syuruk itu kurang lebih jam 6 kurang seperempat sampai jam 6 seperempat. Itu waktu syuruknya. Jadi setelah waktu syuruk tiba baru berhenti dzikir atau berhenti tilawah. Jangan sampai tidur gitu loh. Kalau tidur nanti akan banyak gangguan setan. Akhirnya apa? Timbul kemalasan di dalam pikiran dan di dalam hati kita.
Nah, kalau sudah pikirannya malas, hatinya malas, maka kemudian fisiknya juga akan malas. Dan akhirnya apa? Akan mudah terkena penyakit. Kemudian dari Adi, mimpi cowok berambut panjang sampai ke lutut, sehingga bercermin. Jadi mimpi yang tentang rambut ini kalau terlalu panjang, kalau seorang laki-laki, itu aib namanya. Maka akan terjadi aib, di mana aib itu diketahui sendiri gitu. Maksudnya aib itu berasal dari diri sendiri, maka pada saat bercermin itu menunjukkan bahwasanya aib itu sudah diketahui dari dirinya sendiri, bahwasanya penyebab aibnya itu apa, sudah tahu. Dari sekarang sebenarnya sudah tahu apa yang akan menyebabkan aib itu. Di mana ada sesuatu yang kita bercermin atau muhasabah, introspeksi, oh ini perbuatan dosa nih. Nah, perbuatan dosa itu lama-lama akan ketahuan oleh orang banyak. Oleh karena itu, kalau saat ini kamu sedang berbuat dosa tertentu, yang kemudian kamu takut ketahuan orang lain, segera hentikan. Supaya tidak tadi kasus rambut panjang sampai kelihatan di cermin sendiri. Sudah ketahuan panjang, dibiarkan saja. Karena idealnya kalau laki-laki itu rambutnya pendek, lalu menjadi panjang, itu bagian dari aib yang akan ketahuan orang banyak. Kemudian mimpi Bu Ana ya, sedang jalan lihat orang motong kucing dibelah dua. Jadi di sekitarnya akan banyak orang berbuat dolim. Tapi kedoliman itu sudah tidak masuk akal. Sudah hanya untuk memuaskan hawa nafsu. Bisa jadi di kantor atau di tetangga atau apa, ada orang yang pengen kaya dengan cara yang tidak rasional. Nah, inilah yang dimaksud dengan takwil dari mimpi. Ketika jalan lihat orang motong kucing dibelah dua. Karena kalau namanya kucing kan nggak perlu disembelih, untuk apa dagingnya juga, apalagi sampai dibelah. Itu menunjukkan hawa nafsu yang berlebihan. Jadi akan ada orang-orang sekitar ibu yang melampiaskan hawa nafsu itu berlebihan. Wallahu alam, apakah tentang masalah harta atau apa, atau misalnya di kantor banyak teman yang melakukan korupsi di mana ibu mengetahui dan lain sebagainya. Wallahu alam bisa. Atau di tetangga, barangkali ada tetangga yang kemudian ingin merampas tanah orang lain dan lain sebagainya, bisa jadi seperti itu keadaannya. Intinya akan terjadi ada kedoliman yang ibu sendiri lihat, tetapi ibu tidak bisa berbuat apa-apa. Wallahu a'lam bishawab. Baik, berada di penghujung acara saat ada hal lagi ini. Bagi rekan dakta yang ingin melakukan konsultasi dan terapi di Bengkel Rohani, insya Allah saya praktek setiap hari Sabtu jam 9 pagi sampai selesai di Bengkel Rohani Bekasi. Bagi Anda yang ingin terapi bisa hubungi ke 8835 7762 atau 63. Itu telepon Bengkel Rohani Bekasi. Atau bisa ke WA Bengkel Rohani Bekasi 0812 840 670 63. Saya ulang sekali lagi, 0812 840 670 63. Kemudian bagi Anda yang berada di daerah Jakarta Selatan, bisa datang ke Bengkel Rohani Ciputat. Anda bisa daftar melalui WA ke 0813 102 778 09. 0813 1027 7809. Itu WA Bengkel Rohani Ciputat. Atau kalau telepon bisa dihubungi di 740 9637 atau 7440 833.
Kemudian bagi Anda yang berada di daerah Cibubur dan sekitarnya atau Depok, bisa datang ke Bengkel Rohani Depok. Bisa dicatat WA Bengkel Rohani Depok 0812 8711 1762. Itu WA Bengkel Rohani Depok. Jadi pendaftaran bisa melalui WA supaya lebih ringan biayanya dan tidak keluar pulsa yang banyak. Insya Allah saya praktek setiap hari Jumat setelah sholat Jumat kurang lebih ba'da asar sampai selesai. Itu di Bengkel Rohani Depok. Kalau Bengkel Rohani Ciputat saya praktek setiap hari Ahad ba'da duhur. Maka bagi rekan dakta yang ingin melakukan konsultasi dan terapi di Bengkel Rohani bisa ditulis jadwal saya. Memang saya tidak praktek setiap hari, maka bagi yang ingin jadwal Bengkel Rohani bisa telepon saja langsung ke Bengkel Rohani yang ada di Bekasi ataupun di Ciputat. Insya Allah setiap hari Sabtu saya praktek di Bekasi, setiap hari Jumat saya praktek di Bengkel Rohani Depok, dan setiap hari Ahad saya praktek di Bengkel Rohani Ciputat. Baik, demikian rekan dakta info dari Ustaz Abu Akila tentang klinik Bengkel Rohani. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan sampai di sini dunia gaib hasil kerjasama Radio Dakta dengan Bengkel Rohani, baik klinik ataupun travel Bengkel Rohani Wisata. Mudah-mudahan apa yang Ustaz Abu Akila sampaikan bisa dimengerti dan rekan yang bertanya bisa memahami. Tim redaksi undur diri, kami juga mohon maaf jika ada kesalahan. Yang benar hanya milik Allah dan Rasulnya, salam dari kami yang bertugas. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dakta Radio bijak berbakti cerdas berempati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.